Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Ia dibesarkan oleh Samuel Ogden Edison Jr., ayahnya, dan Nancy Matthew Elliot, ibunya. Edison kecil lebih sering dipanggil Al. Pada tahun 1854, ia merupakan murid yang selalu mendapatkan nilai yang buruk di sekolahnya. Ia tumbuh dengan rasa ingin tahu, meskipun sempat dianggap bodoh oleh gurunya. Kenapa kamu lambat sekali dalam mengerjakan tugas ini? Tidak bisakah saya berpikir lebih lama? Saya hanya berpikir, kenapa saya harus mendengarkan cara ibu? Padahal saya bisa mengerjakan dengan cara yang lebih mudah. Caramu terlalu lamban. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan tertinggal dengan teman-temanmu. Edison kecil dianggap terlalu bodoh untuk mengikuti pembelajaran gurunya yang menggunakan cara pengajaran konvensional. Padahal ia hanya seorang murid yang mencoba berpikir kritis. Suatu hari, ketika waktu untuk pulang sekolah, gurunya memanggil Thomas. Kembalilah. Ada apa, Bu? Berikan ini kepada ibumu dan jangan kamu membacanya. Kamu mengerti? Kenapa saya tidak boleh membukanya, Bu? Udah, tidak usah banyak-banyak. Cepat memberikan ini dan pulang. Edison kecil pun pulang ke rumahnya sambil membawa kertas itu ke rumah dan memberikan kertas itu ke ibunya. Ibu, guruku memberikan kertas ini untukku hari ini dan untuk ibu baca. Apa ini, Nak? Di dalam kertas itu tertulis, Putra Anda mengalami gangguan jiwa. Kami tidak akan mengizinkannya bersekolah lagi. sontak sang ibu sedih membacanya dan matanya berkaca-kaca. Namun, ia mengubah isinya dan membacanya dengan lantang menjadi, Anakmu jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuknya dan tidak banyak guru yang baik untuk mendidiknya. Tolong ajari dia sendiri. Nak, mulai saat ini kamu belajar dengan ibu ya. Baik, Ibu. ia melakukan ini dikarenakan tak ingin Edison kecil menjadi anak yang rendah diri. Dari sinilah Thomas Alva Edison belajar bersama ibunya di rumah. Thomas Alva Edison yang masih muda membantu mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang kehidupannya jauh dari kata berkecukupan. Ia berjualan di stasiun dengan menjual koran dan permen demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Koran dibeli. Permen dibeli. Demi membantu ibu, aku harus melakukan apapun yang aku bisa. Di selang-selang waktu berjualan, Edison kecil akan membaca buku demi menambah wawasannya. Suatu hari, Thomas Alva Edison yang lebih dewasa membutuhkan pekerjaan yang hasilnya lebih menguntungkan demi membantu orang tuanya. Edison pun bekerja sebagai operator telegraf di New York. Pada tanggal 9 April 1871, ibu Edison, Nancy Matthew Elliot Edison, meninggal dunia. Ia merasakan kesedihan mendalam ketika ibunya meninggal. Oh ibu, kau pergi terlalu cepat. Kau yang selalu ada untukku selama ini, membantuku berkembang setiap saat. Aku benar-benar tak akan pernah melupakanmu, ibu. Setelah ibunya meninggal, Edison berniat untuk membereskan barang-barang lama milik ibunya. Di saat ia sedang membereskan kamar ibunya, dia menemukan kertas yang pernah ia berikan untuk ibunya. Kertas itu berada di antara barang-barang milik ibunya. Edison membuka kertas itu dan membaca isi kertas tersebut. Sebuah kertas. Kertas apa ini? Setelah membaca isinya, ia pun tersentuh. Ibu, kau benar-benar sosok yang hebat. Aku tak akan melupakan jasamu seumur hidup. Dia pun menulis di buku hariannya. Thomas Alva Edison adalah anak yang bodoh. Tapi, berkat ibu yang luar biasa, ia menjadi seorang yang jenius di abad ini.
Pada tanggal 25 Desember 1871, di usia 24 tahun, Edison menikahi Mary Stilwell yang berusia 16 tahun yang ia temui 2 bulan sebelumnya. Mary adalah seorang karyawan di salah satu tokonya. Namun, Mary Stilwell meninggal dunia pada usia ke-29 tahun pada tanggal 9 Agustus 1884. Penyebab kematiannya tidak jelas, tetapi menurut beberapa sumber, Mary meninggal karena overdosis morfin. Pada tahun 1876, Thomas Alva Edison mendirikan laboratorium Menlo Park di Menlo Park, New Jersey. Disinilah Edison mengembangkan beberapa penemuan luar biasanya. Pada tahun yang sama, Edison bekerja ingin mengembangkan alat yang dapat meningkatkan mikrofon telepon dengan mengembangkan mikrofon karbon. Telepon Bell ini sangatlah hebat. Tapi kurasa mikrofon dalam telepon Bell ini masih bisa kembang. Benda ini masih memiliki banyak potensi. Beliau ingin bersaing dengan Alexander Graham Bell dalam teknologi telepon. Edison mulai merancang desain demi desain dan menguji masing-masing demi menemukan manakah suaranya yang paling bagus dari setiap desain yang dirancangnya. Pada tahun 1878, Edison mulai mengerjakan sistem penerangan listrik yang diharapkan dapat menyaingi penerangan berbasis gas dan minyak sekaligus mempelajari ilmu kelistrikan. Jika kita terus menggunakan pencahayaan berbasis gas dan minyak, maka bisa saja energinya habis. Tapi kurasa aku masih bisa merancang lampu pijar yang lebih efisien. Edison mulai bereksperimen dengan menggunakan filamen yang terbuat dari karton, namun belum cukup untuk menerangi untuk waktu yang lama. Lalu memilih bambu sebagai filamen terbaiknya. Akhirnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 di laboratoriumnya, lampu yang Edison ciptakan dapat menyala selama 13,5 jam. Tentunya, ia menyempurnakan kembali ciptaannya agar lampu pijar tersebut dapat menyala lebih lama lagi. Akhirnya, setelah ribuan percobaan, aku berhasil menciptakan pencahayaan yang dapat menggantikan pencahayaan berbasis gas dan minyak. Penemuan ini sungguh luar biasa. Aku harus memperkenalkannya ke seluruh dunia. Edison memperkenalkan lampu buatannya di laboratoriumnya pada tanggal yang sama, yaitu 21 Oktober 1879. Penemuan luar biasanya ini membuat perubahan yang begitu besar pada kala itu. Pada sekitar tahun 1884, Thomas Alva Edison mendapati ada seseorang yang ke kantornya. Tak lain adalah Nikola Tesla. Permisi, apakah ini ruangan Tuan Edison? Ya, benar. Silakan masuk. Saya kemari karena ingin memberikan surat rekomendasi dari Tuan Bachelor. Namamu Nikola Tesla. Iya, benar. Kamu terlihat berbakat. Oke, baiklah. Aku terima kau bekerja di sini. Terima kasih Tuan Edison. Tesla mulai bekerja di perusahaan Edison. Suatu hari, Tesla mendatangi Edison untuk memberitahu terhadap penemuan Tesla. Tuan Edison, aku menemukan penemuan baru. Penemuan? Penemuan apa itu? Aku menemukan bahwa arus listrik yang baru digunakan itu mengalami sedikit kekurangan. Dan penemuan saya ini dapat menutupi kekurangannya. Penemuan macam apa itu? Saya telah menemukan arus listrik bolak-balik. Arus listrik ini dapat membuat daya listrik yang tetap sama pada jarak yang lebih jauh dibandingkan punya Bapak. Dan arus listrik ini juga lebih efisien dari punya Bapak. Mau, tapi saya menolak ide tersebut. Kenapa memangnya Pak? Ide tersebut terlalu sulit untuk diaplikasikan. Saya tidak bisa menerimanya. Padahal, Edison tidak ingin dia kehilangan hak paten dan mengalami kerugian jika arus listrik bolak-balik diperkenalkan ke masyarakat. Suatu hari Tesla ditawari tugas oleh Edison untuk merangkai ulang atau mendesain ulang generator satu arah milik Edison pada tahun 1885. Tesla, kemarilah. Aku memiliki penawaran bagus. Apa itu Edison?
Jika kau mau menyempurnakan rancangan dari mesin yang kubuat, kau akan kuberi $50.000. Benarkah? Kalau begitu saya akan kerjakan, Tuan Edison. Tesla pun mengiyakan permintaan Edison dengan mendesain ulang mesin-mesin milik Edison. Tesla pun berhasil melakukan tugas dari Edison dan berniat meminta bonus yang dijanjikan. Pak Edison, saya berhasil mengatakan mendesain ulang mesin Bapak di kantor saya. Jadi, mana bonus saya? Tesla, kau seperti yang kau cadang orang Amerika sana. Sontak Tesla mendengar itu kesal dengan Thomas Alva Edison. Tak butuh waktu lama, Tesla pun memutuskan untuk resign atau keluar dari perusahaan milik Edison. Edison melamar Mina setelah keduanya melakukan perjalanan pada bulan September 1885. Mina, maukah kau menikah denganku? Setelah menikah, Edison mulai bekerja mati-matian lagi. Namun, di sisa-sisa hidupnya, Edison lebih sering menghabiskan waktunya untuk menghisap tembakau setiap hari dan itu berdampak pada diabetesnya. Pada tanggal 18 Oktober 1931, Thomas Alva Edison dinyatakan meninggal dunia di usia 84 tahun. Dia dimakamkan di belakang rumahnya yang berada di Lillian Park, West Orange, New Jersey, Amerika. Setelah ia dimakamkan, seluruh lampu di New York mati demi menghormati Thomas Alva Edison.